Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Zahra dengan NIM 1211241110094 akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembelajaran sesi 6. Sesi 6 CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimana CSR ini bukan lagi sekedar sumbangan atau kegiatan bagi-bagi sembako, tapi bagaimana program strategis untuk keberlanjutan atau kepada masyarakat. Nah, saat ini perusahaan bukan hanya fokus kepada profit atau keuntungan, tapi karena perusahaan seringkali menjadi penyumbang pencemaran lingkungan, salah satu faktor penyumbang pencemaran lingkungan, maka dengan itu perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membantu atau untuk menyumbangkan kayak kegiatan untuk masyarakat dalam proses tanggung jawab sosial gitu ya. Nah, sekarang CSR telah berevolusi menjadi konsep yang lebih besar, yaitu keberlanjutan atau sustainability. Nah, untuk konsep CSR sendiri yang memang dijelaskan oleh Bapak bahwasanya ketika suatu perusahaan membuat sebuah pabrik atau misalnya produk tertentu di suatu lingkungan masyarakat, maka dengan itu kemampuan CSR atau program CSR ini harus terus berlanjut atau memiliki sifat keberlanjutan atau sustainability kepada masyarakat itu sendiri. Nah, yang dimana perusahaan wajib untuk melakukan kegiatan CSR ini demi mendukung perusahaan tersebut dan juga memberikan kebermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, untuk evolusi sejarah dari hukuman mati ke filantropi, yang poin utama yaitu kepedulian pada lingkungan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Mengapa demikian? Kita lihat bahwasanya 5.000 tahun lalu pada masa Mesopotamia sudah mengatur soal perkayuan gitu ya. Jadi di saat Mesopotamia ini memang soal perkayuan ini sendiri itu dianggap menjadi salah satu perkembangan pada saat perkembangan makhluk hidup yang dimana mereka bisa menghasilkan kerajinan gitu ya dari perkayuan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 1700 sebelum Masehi pada Raja Hammurabi ada sanksi keras bagi yang menebang pohon sembarangan, bahkan hukumannya bisa sampai hukuman mati. Nah, kita melihat bahwa sejarah-sejarah dari ribuan tahun lalu yang memang mereka sudah memperlihatkan bahwa hukuman bagi orang-orang atau bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjaga lingkungannya sendiri ya gitu ya. Nah, contohnya itu pada saat Raja Hammurabi ini pada tahun 1700 sebelum Masehi sudah menerapkan sanksi keras bagi yang menebang pohon sembarangan. Nah, selanjutnya di sini ada abad ke-20 bergeser menjadi kegiatan filantropi atau kedermawaan. Nah, kedermawaannya ini sendiri pada akhirnya menjadi CSR gitu ya, atau Corporate Social Responsibility, yang tadinya memang kita lihat bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab sama sekali kepada kepekaan sosial. Nah, setelah ini perusahaan tersebut harus atau bertanggung jawab untuk peduli kepada lingkungan sosial, karena hal ini akan mendukung perusahaan itu sendiri dan juga akan mendukung keberlanjutan dari masyarakat di sekitarnya. Dan akhirnya menjadi CSR modern yang kita kenal sekarang dan melalui berbagai deklarasi internasional yang dimana diselenggarakan dari mulai Stockholm, Rio, Kyoto hingga Johannesburg. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada inti dari keberlanjutan atau triple bottom line ya. Triple bottom line dan dari poin utama yaitu jangan memahami keberlanjutan secara sempit atau hanya lingkungan. Nah,
tadi sudah jelaskan bahwasannya memang di ribuan-ribuan tahun lalu gitu ya, itu terdapat banyak sanksi bagi mereka yang menebang pohon seperti itu, atau misalnya mereka tidak menjaga ekosistem hutan gitu ya. Nah, tapi tidak berhenti di dalam sisi lingkungan, di dalam sisi yang lain juga sebetulnya kegiatan CSR ini sangat luas begitu. Ada yang di mana mereka meningkatkan secara ekonomi kreatifnya, di mana mereka meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakat sekitar dan lain-lain. Tidak hanya berpaku kepada menjaga ekosistem lingkungan, tapi bagaimana mereka caranya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, bisa meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang memang positif dan bisa berdampak kepada lingkungan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada 3 pilar utama dari triple bottom line. Lagi-lagi memang menjelaskan tentang people, planet, profit. Nah, yang pertama ada yang namanya people atau manusia atau secara sosial gitu ya. Nah, secara sosial people, kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya dari triple bottom line ini kita bisa melihat bahwasanya inti dari kegiatan corporate social responsibility adalah menyejahterakan masyarakat sekitar dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga ada 3 pilar utama yang kedua, yaitu planet atau lingkungan gitu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa beberapa sejarah yang menyebutkan kita harus menjaga ekosistem lingkungan, kalau misalkan enggak menjaga kita dapat sanksi dan sebagainya, dan juga ada kegiatan-kegiatan CSR yang memang harus ditunjukkan untuk kepedulian sosial dan lingkungan gitu ya. Nah, jadi dari 3 pilar utama yang kedua ini, lingkungan, ini harus ada di dalam kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimana nanti akan berpengaruh terhadap tujuan-tujuan lain dari kegiatan Corporate Social Responsibility ini. Selanjutnya, di sini ada yang namanya profit atau secara artinya keuntungan gitu ya, ekonomi. Nah, keuntungan finansial yang memang harus tetap berjalan ketika sebuah perusahaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, perusahaan tersebut harus memiliki tanggung jawab besar untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar, karena lagi-lagi tujuan corporate social responsibility adalah menyejahterakan lingkungan masyarakat. Maka dari itu memang diperlukan 3 pilar utama yang ketiga ini, yaitu profit ekonomi. Bagaimana CSR ini bisa membangun suatu perekonomian di lingkup masyarakat tersebut. Pada misalnya contohnya itu McD gitu ya. McD membangun sebuah lingkungan yang memang ketika desa gitu ya, sebuah desa yang ketika misalnya desa itu misalnya McD itu mati, ya desa itu juga mati gitu ya. Artinya sebetulnya ini adalah sebuah proses yang memang harus dilalui oleh perusahaan gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan juga sebagai contoh misalnya pabrik rokok gitu ya, pabrik jarum gitu, itu kan sudah sangat besar sekali perusahaannya, dan memang mereka menerapkan CSR sampai saat ini. Ketika mereka dihujat atau misalnya mereka dapat komplain dan lain-lain, mereka tetap bertahan karena mereka memiliki nilai atau value dari kegiatan corporate social responsibility tersebut. Selanjutnya, nah, ini sangat penting, dari ketiga hal ini harus berjalan secara seimbang dan simultan, dan juga harus adanya berkesinambungan dan juga berkelanjutan, karena CSR harus menjadi strategi jangka panjang perusahaan, dan juga bukan sekedar kegiatan tambahan gitu ya, bukan sekedar kegiatan bagi-bagi sembako, tapi bisa berdampak panjang pada masyarakat sekitarnya. Nah, siapapun pemimpin perusahaannya, sistem
corporate social responsibility ini harus tetap berjalan, dan memang ada hukum yang mengatur dari kegiatan corporate social responsibility. Makanya ketika suatu perusahaan tidak menjalankan kegiatan corporate social responsibility, perusahaan tersebut akan dipastikan tutup atau tidak akan diberi izin lagi untuk melakukan kegiatannya. Lalu yang kemudian ada piramida CSR dan reputasi. Di sini poin utamanya adalah ada tingkatan dalam menjalankan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama itu dari dasar terlebih dahulu. Di dasarnya itu adalah harus ada ekonomi atau harus untung dan legal atau patuh terhadap hukum. Nah, poin utama dari CSR itu membangun sebuah reputasi dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut sudah melakukan kegiatan corporate social responsibility, perusahaan tersebut secara hukum itu legal dan juga mematuhi aturan hukum, dan mereka sudah memikirkan gitu ya, secara ekonomi atau keuntungan yang mereka dapatkan, dan mereka juga bisa menguntungkan masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya di sini ada poin kedua, yaitu di tengah-tengah. Ini ada etis, yaitu melampaui apa yang diatur hukum. Dan juga secara di puncak ini ada filantropis atau puncak dari kegiatan sosial dari corporate social responsibility. Jadi memang dari dasar, dari tengah, lalu ke puncak ini memiliki pilar-pilar yang memang harus yang setiap perusahaan harus dikerjakan, yaitu CSR dari dasar, tengah, puncak, yaitu filantropis dari puncaknya itu kegiatan sosial yang memang harus mereka lakukan. Selanjutnya, kalau misalkan kita hubungkan dengan PR atau public relation, di dunia public relation, keberhasilan menjalankan ketiga unsur ini akan menghasilkan citra dan reputasi gitu ya. Yang kita tahu bahwa branding, bahwa kalau kita ngomongin tentang public relation gitu ya, pasti menghubungkannya dengan citra dan reputasi, karena memang itu tujuan dari public relation itu sendiri. Nah, makanya CSR ini bisa membantu gitu ya, bisa membantu meningkatkan citra dari perusahaan tersebut, bisa membantu meningkatkan reputasi gitu ya dari masyarakat, dari konsumennya gitu ya, untuk bagaimana mereka juga bisa mendukung perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal SDGs dari Sustainable Development Goals. Nah, CSR ini saat ini dipandu oleh standar global bernama SDGs 17 tujuan dan 169 target. Nah, apa aja sih sebetulnya penerapan CSR di Indonesia melalui SDG 17 tersebut? Yang pertama ya, karena SDGs bersifat universal, artinya berlaku di mana saja, termasuk di Indonesia. Kemudian inilah alasan mengapa kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat dan penelitian dosen selalu berfokus pada tema SDGs seperti pengentasan kemiskinan atau kesehatan. Nah, selanjutnya ada fokus bisnis. Fokus bisnis itu artinya ketika kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility ini perusahaan tidak perlu mengambil semua 17 tujuan, tapi pilih yang paling relevan atau priority melalui materiality assessment. Nah, selanjutnya juga apa sih sebenarnya tujuan populer gitu ya bagi CSR. Nah, tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, penanganan perubahan iklim, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi CSR ini akan membantu pemerintah untuk mengantas kemiskinan, kemudian juga meningkatkan taraf pendidikan yang tadi saya jelaskan untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas, juga penanganan perubahan iklim yang dimana sebuah perusahaan, jika misalnya kita mengambil contoh perusahaan yang mungkin menghasilkan limbah gitu ya, mereka harus memikirkan caranya bagaimana mereka bisa mengatasi dan bisa mengelola limbah tersebut. Dan juga serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Ketika perusahaan tersebut sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan melakukan
kegiatan-kegiatan gitu ya, itu akan mencapai tujuan tertentu juga gitu ya dari sebuah perusahaan. Nah, lagi-lagi memang kalau bisa dikatakan bahwa kegiatan corporate social responsibility yang memang harus dilakukan oleh setiap perusahaan itu wajib, karena satu, sudah ada hukum yang mengatur. Yang kedua, yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya ada yang namanya 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan juga dan juga profit gitu ya, keuntungan dari kegiatan CSR tersebut. Nah, baik, mungkin untuk selanjutnya itu kita sebagai contoh gitu ya, yang saya lihat bahwa ada nih sebuah perusahaan yang mereka cuma bagi-bagi sembako atau misalnya bagi-bagi uang gitu ya. Ketika sebuah kegiatan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kewajiban. Nah, artinya kalau misalkan CSR itu berbentuk bagi-bagi sembako atau misalkan CSR itu bagi-bagi uang, ketika perusahaan itu tidak memiliki uang atau misalkan pada saat itu gitu ya, perusahaan tersebut tuh mengalami kerugian atau penurunan keuangannya gitu ya, ya mereka tidak bisa memaksakan dong dengan kondisi tersebut gitu. Tapi di sisi lain mereka juga harus memikirkan bahwa pastinya masyarakat sekitar yang tadinya selalu dikasih uang mikir kok misalnya bulan ini nggak dikasih uang ya sama perusahaan itu gitu, terus mereka pastinya bakalan demo atau pastinya bakalan ya gak terima gitu ya ketika uang yang memang selalu menjadi kewajiban itu diberikan kepada masyarakat gitu. Jadinya makanya kegiatan CSR ini tuh harus kegiatan yang berkelanjutan dan jangka panjang gitu, yang bisa merubah kemandirian gitu ya, yang bisa meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar, tidak perlu bergantung tapi juga berjalan bersama perusahaan tersebut. Jadi ketika ketika masyarakat di sekitarnya hidup, maka perusahaan itu juga hidup gitu ya. Dan sebaliknya, jika perusahaan itu hidup, maka masyarakat sekitarnya juga tetap hidup. Begitu. Nah, selanjutnya mungkin ini sebagai kesimpulan terakhir, ketika kita sudah mengetahui ya tadi bahwasannya ada beberapa evolusi dari CSR, Corporate Social Responsibility, dari tahun sebelum tahun Masehi gitu ya, atau misalnya 3000 tahun lalu, dan juga tahun-tahun ini memang memiliki perkembangan dan juga perubahan tentang kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility ini. Dan perlu diingat bahwa 3 pilar utama tadi itu sangat penting untuk menjadi kayak inti gitu ya, inti dari kegiatan Corporate Social Responsibility ini. Dan juga memang kegiatan Corporate Social Responsibility ini sangat mulia gitu ya, sangat bisa bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, kemudian juga bisa meningkatkan taraf pendidikan juga gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan atau penutup. Kalau kita lihat di masa depan gitu ya, ketika konsep CSR ini diterapkan oleh seluruh pihak perusahaan, maka menurut saya ini sangat penting dan juga sangat berdampak sekali gitu untuk kedepannya. Karena tantangan terbesar adalah komitmen dari jajaran direksi dan tata kelola yang baik gitu. Jadi ketika CSR ini terus berlanjut, ketika CSR ini terus hidup gitu ya, maka bisnis juga akan tetap hidup karena mereka mempertahankan nilai atau value. Memang tidak menjamin, tapi ketika value itu sudah dapat, maka orang-orang juga akan melihatnya gitu. Nah, di abad ke-21 ini, keberlanjutan dan tanggung jawab juga bukan lagi pilihan. Jadi kayak mau atau
enggak gitu ya, tapi ini tuh harus sebuah keharusan. Jadi CSR yang sukses adalah CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis untuk menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.